roboh kan, jatuh kan. Tapi akunku tidak kena pelanggaran. Iya tuh. Kan biasanya iya, yang seandainya begini, Pastor Loading mengulang-ulang galat ya itu. Saya kan ada berapa kali aja langsung kena buset dah, seminggu lagi istirahat ke rumah bapak. Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Akunku kan biasanya kalau narasumber yang kena, host juga ya kena toh. Host juga yang kena. Nah, ini tidak. Narasumber yang rubuh, jatuh pelanggaran, kena PL sama TikTok. Nah, akunku aman, cuman penontonnya yang rubuh. Gitu, penontonnya yang rubuh. Terima kasih Kak Yuslin. Penontonnya saja yang rubuh. Tapi saya masih bisa live ulang. Kok bisa penonton rubuh, Pak? Menginspirasi. Bukan penonton, tapi tamu, narasumber. Langsung hilang. Langsung hilang. Iya. Langsung hilang, tapi bisa live ulang. Tapi setidaknya aman akun. Biasanya kena pelanggaran kan 3 hari. Iya. Iya. Tapi ini alhamdulillah tadi malam. Yesus Abdul. Jerry tuh nggak paham mengenai Abdul itu. Berarti cuma asal ucap aja. Berarti Tuhannya orang Kristen, ini Islam, baru hambanya Kristen ya? Tapi dia udah ngaku tadi Bang Teklek. Iya memang Yesus Abdul. Iya. Cuma Abdul itu artinya apa dalam bahasa Arab? Nggak paham. Nggak jelas cara diskusinya masalahnya. Assalamualaikum Pak. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa benar Pak nama Yesus itu Abdul Pak? Iya, memang Abdul ya, Abdul Yesus. Apa benar Pak? Benar. Benar, Abdul Yesus. Oh, ketemu. Akulah Abdul dan Yesus. Berarti baru nih Pak? Iya. Baru lah. Aspirasi Pastor Ya, Bang Haji. Ya, Bang Klopo. Ya, Pak Ya, Bang Haji. Sehat Pak Haji. Agak lain Bang Haji. Agak lain Bang Haji ini. Start dari 20, biasa start dari 37, 40. Enggak, ini definisinya Bang Haji mengambil kitab Filipi, merendahkan diri. Nah, gitu. tapi jangan salah. Tapi jangan salah. Kepenuhan. Jadi apa? C2 nomor 9 kepenuhan. Berantem dia mengusung. Nanti sebentar penuh itu. Salah. Enggak, saya tuh mendengarkan dari tadi. Ya. Cuman nggak kenal kan? Iya. Jadi kenal. Biasa saya bilang kalau ada kereta kita kasih stop dulu itu portal kan. Nah, iya kan? saya tuh mendengar Abdul Yesus itu ketawa. Masya Allah. Izin Bang Barat ini Bang Lotus itu bukan? Betul Pak. Betul Pak Haji. Pak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam. Makanya saya bingung bahasa Engklek biasa Pak Haji ini start dari 40, ini dari 20. Orang kita nyambar loh Pak Haji. Saya nggak tahu kalau itu Bang Lotus. Lagi mengusupkan diri di Filipina. ada ininya kan, klipinya kan, bisa berubah dia. Gak jelas cara diskusinya tadi itu Bang Haji, susah. Oh gitu. Nah ini iya. Datang. Ah itu masuk tuh, masuk keretanya tuh. Datang dia nih. Gak jelas cara diskusinya. Lompat-lompat. Hah?
lompat-lompat cara diskusinya. Ya, datang kawan kita satu nih. Itu tuh. Masuk. Ini aslinya nih. Asli nih. Aslinya. Iya, yang di atas lagi berinkarnasi. Yang mana? Yang mana lagi nih? Apa dia paham juga? Tidak paham dia. Lagi di jalan pian Pak ya? Udah di rumah. Oh kipas lah. Hah? Nah, Iya. Tadi malam lucu juga Pak aja ya? Ya kan? Muncul pian, aduh. Aputnya parut nih semalam. Iya. dia kah? Iya. Pokoknya kalau saya share ke yang akun yang satu itu Bang Haji, berarti ada sesuatu yang menarik itu. Iya, makanya. Karena kalau saya contoh biasanya kalau ada sesuatu yang penting kan, paling macam kayak ada Bang Zuma kan, saya share ke yang lain itu, yang penting-penting. Tapi kalau tidak yang penting-penting saya tidak share. Itu tuh waktu itu saya tuh lagi di jalan tuh. Lagi di jalan. Oh iya. Ini baru datang jam 4 subuh tadi. Oh berarti perjalanan jauh Bang Haji ya? Perjalanan jauh. Perjalanan kurang lebih 9 jam. Wih. Masya Allah. Gitu. Kan subuh tadi. Maka Jangan sampai luar Indo itu. enggak, dalam Indo aja. Oh. Cuma saya benar tadi yang saya ketawa. Abdul Yesus. Saya Langsung berguguran buahnya. Duk. Lalu ada aku Kalau Bang Palopo, kalau Yesus Abdul berarti Yesus Muslim, berarti betul karena dia sujud itu kan, dia berdoa itu kan dia sujud. Nah ini hambanya Kristen berdoanya kan berdiri, berarti bertentangan kan? Iya. Yang satu sujud, yang satu berdiri. Maka sama-sama hamba. Yang satu menangis, yang satu kejang-kejang dalam gereja. Iya, maka itu. Enggak, pertanyaannya tadi pas Yesus Abdul ini kenapa langsung berguguran buahnya 3? Maka itu. Masya Allah. Nah, Aduh. Makasih Pak Haji. iya. Silakan Ya dikit lagi sih menyambung, dikit lagi sih melambung di tikungan ini, Pastor Rodik. Ini siapa di atas Bang? Ini datang kepo aja ini. Hah? Kepo aja monitor. Siapa? Abang nih? Halo? Kayaknya tamu itu Bang Haji. Kepo aja dari tadi dia. Dan dua roh. Halo Namboru. Ya halo, salam satu batu dan dua roh. Salam 2 Kristus. Salam 2 Kristus. Ya silakan. Hamba Edis Abdul, Enya Edis, silakan. Abdul itu dari tanah Arab, bukannya ada dari Israel. Malah bolong mujat lagi. Mujat lagi. Betul, berarti Enak ini Bang Haji, enak ini Bang Haji. Enak. Seru. kalau Abdul dari tanah Arab, berarti kalau Yesus dari tanah sengketa. Oh, tapi dia mau lari ke KBBI berarti lebih parah jadi budak di situ. Karena perjanjian itu bukan ada di Arab. Di mana sih ini kadrun ini? Ya silakan. Bani Yunani, ada yang mau disampaikan orang Yunani, silakan. Karena perjanjian itu
Karena perjanjian itu Indonesia aman, damai, sejahtera, tidak kacau terus. Masuk Pastor Roding. Silakan. Topiknya Yesus adalah Abdul. Silakan Namboru tanggapi Yesus adalah hamba Tuhan. Menurut Namboru gimana Namboru? Namboru. Yesus. Halo. Silakan. Siapa yang mengatakan hamba Tuhan? Nih, itu ada datanya itu kok. Yesus hamba Tuhan. Apakah di situ tertulis Yesus hamba hantu? Kan bukan. Dongeng apa lagi lah kadrun-kadrun ini, aduh. Ini Bibelnya dia bilang dongeng. Bilang dongeng. Buset tuh. Mana tahu ini? Bibel sendiri dibilang dongeng. Itu Bibelmu tuh Yesus hamba Tuhan. Mau kau kemanakan juga barang itu tuh. Kau kasih bengkok bagaimana tetap Abdul juga dia. Yesus itu mencampakkan setan-setan ke dalam goa. Muhammad aja dapat wahyu dari goa. Belum tahu kalau Yesus itu datang dari gua juga. Keluar jadi Tuhan. Orang boleh bro. Jangan lupa gawangnya. Karena sekali tendang kita itu Dua bahkan hero. kamu bisa terlempar loh sampai masuk ke gawang tuh. Hati-hati kalau mau nyerang, jangan lupa gawang. Jadi gini Pak Haji, ada yang keluar dari gua jadi nabi, ada juga yang keluar dari gua jadi Tuhan. Tinggal pilih, silakan. Sebenarnya itu salah terjemahan bang. Seharusnya dia hantu. Baru Yesus mengatakan akulah dia. Aduh, apa? Nggak ada ilmu ini, penonton Edis nggak ada ilmu ini. Kalian itu yang nggak ada ilmu, hanya modal dongeng. Udah ditunjuk itu? Kau mau diskusi atau tidak Namboru? Namboru, saya mau tanya Bebe, kau mau diskusi atau tidak? Mana perjanjian itu bukan ada di Arab. Jazakallah Bang Haji. Hai. Udah turun aja dia, nggak ada ilmu dia tuh. Halo Riandi, gimana saudara? Halo, kalian masih muslim kalian? Masih muslim? Masih mengikuti perkataan Yesus kok. Aku akan mengutus seorang. Ya ampun, kasihan kalian. Kasihan kalau masih muslim. Tahun 25 ini masih muslim. Kamu masih Kristen? Semua dongeng-dongengnya, palsu-palsunya masuk Al-Quran, semua masih. Enggak, kau tanggapi aja dulu nih Kristen, jadi enggak usah bernarasi yang lain. Bagaimana menurut Anda ketika Yesus hamba Tuhan? Silakan. Betul, Tuhan Yesus itu sebagai manusia dia hamba Tuhan, maka dia taat sampai mati. Nah, Dia berarti menyerahkan Yesus nyawa. adalah Abdul, betul? Dia sebagai manusia dia taat sampai mati dia, sampai disalib itu. Iya, Ini. Apa ini? Akhlaknya ya. Pengertian akhlak ngerti kau kan? Sifatnya yang baik. Iya. Makanya kalian kayak gini pada botol semua. Ini saya jawab, diamlah, biar saya jawab. Diamlah. Oke, boleh Jangan botol kau. dijawab. Ya lu jawab, ayo. Beda kau Faruk, kalau aku tunggu. Udah oke jawab, ayo. Saya jawab ya. Mau jawab. Matius 1. Alah, inilah longor dari Islam ini. Ditanya apa ke Matius kau? Matius 1 nomor 10. 1 Oh, malah ini nomor Matius 21. Makanya Nomor 1 sampai 11. kau nggak bakalan apa.
Ditanya sama dan nabimu, mana-mana kau. Dulu ya. Kau lihat yang menonton di bawah coba. Ya. Itu. Inilah kau, muka kau pun jelek. Bagaimana kau dikasih pertanyaan kau lari ke Matius coba? Alah, aku tanya akhlak nabimu ke Matius. Ini biar ku jelaskan. Nabi kami tidak pernah memerintahkan dan mengajarkan mencuri. Ini Tuhan kau nyuri. Bukannya Nabi kau mencuri kolor merah. Ayatnya, buka ayatnya. Sekarang kalau memang aku salah, kasih satu hadis di mana Nabi kami memerintahkan nyuri. Gitu loh. Karena apa? Karena Yesus ngajarin nyuri murid-muridnya. Dari situ aja sudah beda akhlaknya. Di satu sisi Tuhan kau mengajarkan nyuri keledai, di sisi lain Nabi kami tidak pernah mengajarkan untuk mencuri. Gitu. Tanya sama kau baru. Satu akhlak nabimu itu. Lo sudah. Ini. Nabi kami memerintahkan untuk jujur. Ini. Kau baca lah tappingan itu di bawah Faruk. Makanya kau satu yang ditanya inilah Muslim. Ditanya muter-muter kemana-mana. Alah. Ini hadisnya ini. Hadis apa kau? Nih, hadis Ibnu Mas'ud. Ini. Nah, ini ya, terangnya. Apa itu hadis? Rasul mencuri apa? Kalian harus jujur. Mencuri apa? Jujur akan menunjukkan jalan kebaikan, dan kebaikan menunjukkan jalan ke surga. Seseorang senantiasa jujur, ia bersungguh-sungguh. Nah, ini suruh jujur. Nah, sementara dalam Matius 21 nomor 1 sampai 11, Tuhan kau nyuri keledai orang. Ketawa aja bagus. Mana lebih berakhlak? Mana kuatnya tuh baru? Disuruh jujur atau nyuri keledai? Pengertian akhlak. Pengertian akhlak mengerti nggak coba? Oke, sekarang saya tanya, di mana akhlak seseorang yang menyuruh orang pengertian akhlak tahu nggak kau? Orang yang pengertian akhlak ngerti nggak kau? Untuk mencuri keledai. Masuk. Kasih dulu aku contoh akhlak nabimu itu. Loh, ini sudah diperintahkan jujur. Tuhan kau nyuri keledai. Kau jangan buku dongeng. Coba dari di Al-Quranmu ada nggak? Coba dulu. Di mana? Dalam Al-Quranmu kau cari dulu. Ada nggak akhlak nabimu? Ada. Ini. Kalau kamu berquran ini. Coba kasih tahu. Biar orang teredukasi di bawah. Jadi pun kalau orang setiap ditanya akhlak nabimu, ada yang jawab, bisa jawab. Jangan kau buka Matius. Ini. Tanya Faruk. Kau kenapa malunya? Malunya. Hah? Bentar temannya. Ngelek ya? Kadang kau nih Faruk banyak belajar menghujat kau nih. Nih. Mana? Allah alam budi pekertinya ini. Nih. Mana? Nih. Surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini. Nih. Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah membuat satu ayat dalam Bible di mana Yesus dikatakan Bapak memiliki budi pekerti. Itu bukan akhlak itu, Bang. Pertama, yang kedua gini. Ini aja yang kamu tanya, ini aja kamu jawab. Ya. Apakah seseorang yang memerintahkan mencuri keledai memiliki akhlak? Baru itu bukan akhlak baru. Udah kemencret. Jauh. Udah kemencret. Kasihan kali datang hotel apa nih? Apakah orang yang memerintahkan mencuri keledai memiliki akhlak? Gigit. Ya, gigit. Ini satu ya. Enggak Faruk, begini. Ya jawablah. Akhlak nabimu tadi enggak masuk.
Jawablah, apakah Belum masuk orang akhlak yang Nabimu tadi. memerintahkan untuk mencuri keledai memiliki akhlak? Itu Malu. salah pengertian kau. Bukan begitu. Bukan begitu baru. Enggak, aku teringat aja tau enggak. Hadis-hadis nabimu tau enggak. Aku ketawanya ke situ tau enggak. Aku lebih ketawa nengok Tuhanmu nggak bercelana nggak berbaju. Masa meninggal kayak begal? Baru, tau enggak ciri-ciri? Lo pernah nengok begal nggak di masa di pinggir jalan? Tak berbaju dan nabimu tau enggak baru? Baru. Pernah nengok nggak kau begal nggak berbaju nggak bercelana? Dibal-bali di masa, diikat di tiang listrik, meninggal. Tahu kok ciri-ciri nabimu? Apa? Tahu kau ciri-ciri Tuhanmu? Tahu kok ciri-ciri? Oke, kita kaji ya. Komparasi ya. Kita Baru. bandingkan ya antara Tuhanku dengan nabimu ya. Oke? Baru. Oke. Nabi kami Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam kondisi bercelana. Tuhan kau meninggal dalam kondisi bercelana atau tak bercelana? Baru. Tuhan kau meninggal pakai celana apa tidak? Nabi aku. Nabi meninggal bau bangsa. Jawablah, aku nggak 3 hari ditunggu-tunggu. Nabi kau tunggu 3 hari ditunggu-tunggu nggak bangkit. Bau bangkit tuh nabimu. Tahu nggak? Oh, kau mau cerita kebangkitan? Iya, bagaimana Tuh. mungkin Nabi bisa kena racun? Aduh, pakai logika kau baru. Makanya kau malu. Bagaimana mungkin Tuhan dipukulin kayak begal? Ini lah kalian ini. Tuhan dipukulin kayak begal. Mungkin Nabi yang kelenjung itu bisa kena racun. Nggak bangkit-bangkit. Ditunggu berapa hari itu. Siapa sahabatnya itu nunggu? Jangan dulu. Aja kau. Nabi kami diracun, meskipun racun itu tidak bereaksi atas dirinya, kau heran. Tuhan kau dipukuli kayak begal, telanjang tergantung. Nggak racun. Aja kau. Bukan. Malulah kau sikit. Ya, seharusnya kau malu, Faruk. Masa Nabi bukan racun bisa apa? Kau yang Nabi malu udah pakai celana. satu-satunya Nabi yang kena racun siapa coba, Faruk? Satu-satunya Tuhan yang dibunuh dalam kondisi tak bercelana siapa? Bisu-bisukan Faruk. Ini lagi. Satu-satunya Tuhan yang dibunuh, dibal-bali dalam kondisi telanjang gak bercelana, Tuhan siapa? Tahu kau siapa Nabi? Jawab. Tahu kau siapa Nabi palsu? Satu-satunya Tuhan yang pernah diludahin Tuhan siapa? Makanya Kau baru nggak malu kau. akal logikamu tuh kau pakai Faruk. Masa pula kau ikutin? Kau yang harus pakai akal logikamu. Masa Tuhan kau meninggal telanjang? Aduh Faruk, inilah Sekarang saya tanya. Tuhanmu meninggal di kayu salib. Mana benar-benar Tuhanmu meninggal di kayu salib, dibunuh atau tidak? Ya, Udah nggak bisa diskusi kau. Nabi diracun, nggak mempan racunnya. Ini tombak tentara Romawi tembus ke lambung Tuhan kau. Tembus, ya kan? Tombaknya tentara Romawi tembus ke lambung Tuhan kau. Ludahnya orang pada saat itu masuk ke tubuh Tuhan kau. Dan benar lah. Jadi gini teman-teman ya. Adik-adik Oten ini itu tanda-tanda orang bodoh. Tanda-tanda orang bodoh seperti itu. Dia mengkritik yang secuil di orang, dia nggak ngelihat buruk besar di diri dia. Nabi kami diracun, tapi racun itu tidak berpengaruh karena 4 tahun setelah itu baru dia meninggal dunia. Itu dia anggap dia sebuah kehinaan. Tapi dia tidak lihat Tuhannya, ya Allah, ya Allah. Berapa kali aku nengok begal ditelanjangi, dipukuli, babak belur, meninggal, diikat di tiang listrik. Coba lah. Nabi kami jadi racun gak meninggal. Nih Tuhan kalian minum racun bunga karang meninggal.
Nggak pernah Nabi kami itu diludahi, ditelanjangi, nggak pernah. Ketika manusia meninggal wajar. Tuhan meninggal dibunuh pas sama ciptaannya itu yang kurang ajar. Itu yang kurang ajar. Gitu loh. Masa meninggalnya kayak mirip begal? Ya enggak aja kalian. Enggak ada cucu-cucu Ndra. Ada Pak. Pinjam Ndra. Makanya kalian pikir, jangan kalian hinakan diri kalian gitu loh. Itu sama artinya kalian menghinakan diri kalian ketika kalian mengkritik meninggalnya Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pengaruhnya dengan racun, tidak ada korelasinya dengan racun. Tapi kalau Tuhan kalian, ya Allah ya. Adam ketika makan buah larangan dalam Kejadian 3 dikisahkan, ketika dia memakan buah larangan itu tadi, buah pengetahuan itu tadi, telanjang Adam, malu dia. Malu dia. Ditutupnya dirinya dengan dahan. Kan gitu. Karena dia malu telanjang. Nggak lama kemudian Tuhan yang telanjang. Nggak malu pula lagi tuh bang. Ditampang, dipajang-pajang pula lagi. Iya kan? Adam masih mending. Iya kan? Dari kisah itu kayak gini Adam. Tengok-tengok ya. Adam itu begini dia Adam, gara-gara malu dia telanjang, begini Adam, gini. Ini Adam. Ini enggak, tuannya begini bang. Iya kan? Enggak malu. Kalau dia malu harusnya begini dia meninggalnya. Ini bukannya malu, dia bangga, dia begini dia. Ditunjukkannya semua. Berarti nggak tau malu. Adam pun kalau nengok itu, iya nyesel kali aku dulu malu nampak nonotku katanya. Rupanya beliau lebih parah lagi, tepampang begini. Mau main diskusi kayak gitu kalian sama aku? Rusak lah kalian. Sok paten kalian. SIM 1 mana ini? Coba masukkan tuh. Nah, masukkan. Bentar teman-teman ya. Kita masukkan kartu paket dulu. Cek. Ada suara aku teman-teman? Ada aman. Ada Bang Dio, iya. Oke. Jadi tahu malu lah dulu sedikit kalian. Jangan sok-sok ngomong kritik Islam kalian, kan? Enggak aja kok. Buat adik-adik hotel. Ini kalian kaji. Nabi kalian tidak bangkit pada hari yang ketiga. Hei, yang bangkit dari kubur itu hantu. Bukan Tuhan, hantu yang bangkit dari kubur. Model bangkit dari kubur jadi Tuhan yang nggak. Makanya saya bilang itu, siapa yang bilang itu ya? Ada orang mengatakan itu ciri-ciri orang bodoh, ya kan? Dia menyinggung sesuatu yang remeh-temeh bagi orang, sementara dalam dirinya ada banyak keburukan. Itu makanya hotel-hotel ini longor ini, ya kan? Ya nggak perlu dikajinya. Musa pun meninggal nggak bangkit, Zakaria Yahya juga meninggal tidak bangkit, Abraham juga meninggal tidak bangkit.
Gak ada nabi yang bangkit dari kubur tuh, gak ada. Kalau ada nanti difitnah dia hantu. Namanya manusia lahir meninggal. Yang gitu dilahirkan lalu meninggal. Yang Masih bangkit dari banjir. kubur tuh hantu. Halo Rahmat Nauli, selamat bergabung. Wassalamualaikum Bang Faruk. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil kali suara ya. Iya, perkenalkan Bang Faruk. Nih saya nih Rahmat Nauli nih ponakannya Pak Rambe. Masya Allah, Masya Allah. Kenal sama Pak Rambe kan? Kenal. Iya itu uakku kandung itu, uak kandung. Aku lagi di rumahnya nih. Oh, Masya Allah. Titip salam ya sama Pak Rambe ya, Bang ya. Iya siap Bang Faruk. Di follow akun ke Bang Faruk. Aku juga follow semua akun Bang Faruk. Sudah Bang, sudah. Akun Bang Faruk yang asli berapa Bang? Banyak sekali saya lihat masalahnya. Semua asli Bang. Nama Bang Faruk, kalau namanya Bang Faruk Syanipar asli. Ya Alhamdulillah ya, belum ada akun Bang Faruk itu dipalsukan Oten, belum ada itu. Kalau ada namanya Bang Faruk, akun saya lah itu. Ada banyak Bang, ada 15 atau 17. Oh ya, aku terus ikutin lab-labnya Bang Faruk. Sangat menarik sekali buat jadi edukasi. Siap. Semangat terus Bang Faruk ya. Panglima Project untuk menangkal kristenisasi. Siap. Alhamdulillah adanya kristolog ini yang dari Muslim, banyak saudara kita yang dari Muslim akidahnya semakin bertambah lah ya, semakin kuat keimanannya gitu. Amin. Saya sangat banyak menimba ilmu dari Bang Faruk, jadi banyak mengenal bagaimana dalamnya Kristen itu. Dan ya semangat teruslah. Kami hanya sebagai pendukung aja buat Bang Faruk ya. Siap, makasih banyak Bang Rahmatnya. Iya Bang Faruk. Ya saya turun aja biar ada oten-oten yang naik. Siap abangku, siap. Oke Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sekarang abangku. Pagi Bang. Bentar Margaret ya, aku narasi sebentar Margaret. Jadi gini teman-teman, aku kan dilahirkan dan besar di kampung tempat aku tinggal, di mana tindak pidana itu besar, banyak di sana. Berbagai macam banyak tindak pidana ada di sana. Jadi orang-orang di tempatku itu suatu kebanggaan ketika dia punya uang banyak meskipun dia perampok, kan gitu, penjahat, bangga dia. Jadi suatu ketika ada tetanggaku, dia kerjaannya perampok teman-teman, lintas pulau dia perampoknya, ya kan, meninggal dia dipukulin, kena masa dia, bahasa Medan bilang kena masa, meninggal dia, terus ditunjukkan sama kami fotonya kan, dikirimlah mayatnya, udah berbaju dia bercelana, diangkatlah di mayatnya kan, kami jenguk dia kan, datangin ke tempat meninggal dia di rumahnya. Di atasnya itu, ini maaf teman-teman Kristen ya, di atasnya ini kan, di atas kepala dia ini, itu kan di orang Kristen itu kan ada kayu salib kan Margaret, ada patung salib kan gitu, ada kan, tiap orang Kristen kan ada itu. Nah, jadi di atas kepalanya itu kan dia ada dinding, di atas dindingnya itu ada patung salib Yesus gitu. Ku tengoklah mayat itu, mayat si perampok ini, ku tengoklah patung itu, ih, kok kalah ya Tuhanku ya, pikir aku. Ini perampok mati dia berbaju bercelana, Tuhanku gak berbaju gak bercelana. Jadi gak beres. Nggak nyambung pun, nggak nyambung. Enggak gini loh Margaret, kan dia Tuhan kan Margaret. Margaret, Iya. masa meninggalnya gak berbaju dan gak bercelana Margaret? Kayak mana itu coba lah? Di mana kekuasaannya? Di mana kekayaannya gitu loh? Kan dunia dan isinya milik dia. Kan gitu. Masa dia meninggalnya nggak berbaju dan nggak bercelana? Apa itu salah satu freestyle dari Tuhanmu gitu? Salah satu freestyle. Nggak ada yang mustahil lah Bang. Nggak ada yang mustahil. Ya nggak ada yang mustahil memang. Cuman jangan bangga lah. Udah telanjang gitu loh. Gini loh Margaret gini, waktu Adam dalam kitab Kejadian 3 memakan buah larangan itu cair ndrong. Abang dilahirkan telanjang kan? Abang dilahirkan telanjang. Dia belum punya malu bayi belum punya malu kan? Berarti Tuhan kok nggak punya malu gitu?
Adam ketika setelah makan buah pengetahuan itu tadi, kan dia tahu dia telanjang, kan ditutupnya dirinya dengan dahan, kan tubuhnya gini, gitu loh. Karena dia malu. Nah ini cemana Tuhan, udahlah telanjang nggak malu, begini pula Margaret. Dipapangkannya semua kayak gini Margaret, kayak gini. Tapi kan abang menyembah dia dari abang kecil sampai berkeluarga. Kemana? Tapi abang dulu menyembah dia waktu lajang dari bayi. Nah, setiap kita manusia kan pernah melakukan kesalahan. Ketika kita sadar itu sebuah kesalahan, kita melakukan perubahan dalam arah kebaikan yang lebih baik lagi. Dan ku anggap sebuah kesalahan, masa aku nyembah nggak bercelana? Macam gak ada aja lagi orang yang bercelana yang mau disembah. Tapi abang pelin-pelan bergeser. Apa? Abang pelin-pelan bergeser. Bukan pelin-pelan, gini aja lah Margaret. Apakah kau mau punya suami kemana-mana nggak bawa juga bercelana? Jawab. Kau mau nggak punya suami tak berbaju dan nggak celana? Hah? Enggak. Nah. Jadi kenapa kau mau punya Tuhan nggak berbaju nggak bercelana? Suamimu aja nggak mau kau nggak berbaju nggak bercelana. Masa Tuhanmu kau biarkan nggak berbaju dan nggak bercelana? Bukan Margaret, karena malu kan malu kok ini gitu loh, punya suami kemana-mana nggak berbaju nggak bercelana. Masa kok nggak malu punya Tuhan nggak berbaju dan nggak bercelana? Kalau masalah Tuhan bang banggalah, karena Tuhan itu maha kuasa, jadi orang iri, jadi ditelanjangi. Bagaimana maha kuasa kau bilang matinya dibunuh Margaret? Bagaimana maha kuasa meninggalnya dihinakan, terkutuk lagi digantung di kayu salib, diludahi, dibalbali, aduh Margaret. Maha kuasa kau bilang. Itu sama dengan pemikiran orang yang memiliki logika rusak atau logika falasi. Gitu loh. Petinju ini ada petinju A dan B. Babak belur petinju B ini bumbam kalah dia, babak belur terkapar. Terus ada penonton mengatakan, ini hebat dia ini katanya. Longor kau. Malah kau bilang pula yang terkapar itu pemenangnya. Longor. Orang pun ngomong, ini longor apa cemana? Dia babak belur loh. Kalah dia ini terkapar dia ini udah. Terus kau bilang, inilah tandanya bahwasanya dia ini maha kuasa, kau bilang. Kalau itu Margaret, orang sekitar kau tuh akan telepon rumah sakit jiwa tuh. Rumah sakit jiwa, bawa lu Margaret ini kan. Tapi bang, Tuhan mana yang bisa naik ke surga? Tuhan mana, ayo. Tuhan mana yang bisa naik ke surga? Tuhan ke surga. Ngapain Tuhan kau di surga? Mau ngecek pesundal, iya. Mau perang lawan naga, iya. Mau kawin dia atau dia pengantinnya Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba. Siapa jadi pengantinnya? Iya. Ya, sama halnya gini Margaret ya. Kan di sebuah mall itu ada permainan anak-anak, ya kan? Mandi bola atau apa itu bla 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 itu. Aku masuk ke tempat mandi bola, bangga aku. Aku bisa masuk ke tempat mandi bola. Itu bukan sebuah kebanggaan, beda lah. Gitu loh. Tuhan abang sekarang nggak naik ke surga. Tuhan abang sekarang nggak naik ke surga. Tuhan kami bukan naik ke surga, tapi dialah pemilik surga. Nah, ketika Tuhan kau naik ke surga, ngapain dia di surga? Jawab dulu, ngapain? Tidak, ngapain Tuhan kau di surga Margaret? Ngapain? Fasilitas surga kalian kan ada 3 hal. Yang pertama, ya kan, pesundal. Yang kedua, perang lawan naga. Yang ketiga, perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya, ngapain Tuhan kau di surga? Ngapain? Jangan sampai nanti pesundal tuh manggil, singgah Tuhan, singgah. Udah bertobat pesundalnya, udah bertobat, nggak ada lagi. Di mana datanya? Di Yohanes. Yohanes berapa? Datanya dikatakan Tuhan itu bertobat. Pesundal itu bertobat di mana? Mana datanya Margaret? Kan nggak lucu gitu loh Margaret. Lewat nanti Tuhan kau di surga dibilang pesundal. Singgah. Tapi abang baca lah Wahyu paling akhir penutup abang baca lah. Siapa yang datang? Iya, Wahyu berapa? Siapa yang datang? Loh, siapa yang datang?
Pesundal tobat tadi kau bilang. Mana datanya? Singgah Tuan Oten, singgah. Pesundal ya. Kayak gini pesundalnya Bang nanti Bang, gini Bang. Kan pakaian seksi pesundalnya gini. Singgah Tuan Oten, singgah. Baru gini pesundalnya kan. Singgah Tuan Oten. Enggak gitu. Singgah. Jadi ngapain? Coba jawab dulu, ngapain Tuhan kau ke surga? Ngapain Tuhan kau di surga? Ngapain? Hah? Ada pula Tuhan berharap masuk surga. Tuhan berharap masuk surga. Abang baca Wahyu penutupnya. Nanti Tuhan Yesus yang datang. Enggak, yang kutanya, ya mana datanya pesundalnya itu tobat mana? Mana? Bukan apa? Kalau orang ini mana? Kalau orang ini nanti kan masuk surga, contoh nih ada Oten laki-laki masuk surga, ya kan biasa dia pakai pesundal yang A. Rupanya dia masuk ke situ pesundal A-nya lagi dipakai. Loh, mana pesundal A-nya? Lagi dipakai. Siapa pakai? Si Gondrong. Gantian sama si Gondrong. Oh, mak, Gondrong yang pakai duluan ya katanya. Bisa dia datang, dipakai dia bekas pakaian si Gondrong. Coba. Enggak cocok kayak gitu. Kalau media masih Gondrong. Pakailah logika kalian gitu. Kalau Tuhan kalian tidak di surga dan nggak butuh surga, itu lebih berwibawa sebagai Tuhan daripada Tuhan masuk surga. Lucunya lagi nanti kan makanlah kau di surga, makan, ngantri makan ini jalan, ngantri makan nih. Lama kali datang kawan di depan, kok ribut kali kau? Kenapa? Itu kok nggak jalan-jalan makannya? Lama kali dia tuh ngapain? Kau pelan suara kau dibisikkan ini. Tahu kau depan kau tuh siapa? Siapa? Si Gondrong. Si Gondrong. Ikut antrian dia pula. Mikirlah dulu. Ya kan? Baru ngapain lagi? Ngeband. Kan puji-pujian ada di sana. Jeng terpuji. Cair dong, diberkati lah bangsa. Baru dibilang mawak Gondrong. Nggak cocok nih. Ini nggak, aku kurang suka ngepop. Jadi apa dong? Ngerok sih. Ngerok katanya. Kayak mana? Puji. Nggak bisa ngomong. Kenapa? Wak Gondrong yang minta. Bagaimana awak ini? Gitu loh. Yang musiknya sukanya pop. Nah ini, aku sukanya pop. Jadi ini rock. Tapi abang kok masih sehat ya? Sering menghujat Yesua. Siapa menghujat? Itulah kau Margaret kan playing victim kau. Kau framing fitnah kau. Kau bilang aku menghujat, enggak ada. Makanya aku bertanya tadi sama kau. Yang kubahas kan kawanku si Gondrong lo Margaret. Hah? Ini umat nanti maunya kayak gini kan, jogetnya kayak gini. Gini maunya. Terpuji. Oh yeah. Gondrong nggak mau kayak gitu. Jadi Gondrongnya mau kayak mana? Terpuji. Kenapa nggak cocok? Aduh, itu koreografinya nggak cocok. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Ya minta Wak Gondrong. Berani kan ngelawan Wak Gondrong? Alah, nggak berani lah aku ngelawan Wak Gondrong kan gitu. Tapi lebih parahnya lagi, masuk premannya. Tapi abang nggak pernah dibawa mimpi sama Yesua? Nggak pernah bawa mimpi? Aku kalau dalam mimpiku ada orang ngaku-ngaku Tuhan, ku lempar pakai sendal Margaret. Di mimpiku ada satu sosok dia ngaku-ngaku Tuhan, ku kejar, ku lempar pakai sendal. Kalau enggak aku kasih tendangan mawasi gini. Gua buam terbalik rahangnya.
Jangan coba-coba. Jangan kan itu. Iblis pun takut datang ke mimpiku ngaku-ngaku Tuhan. Dikasihkan si Faruk nanti aku mawasi Geri katanya. Enggak kau. Ke mimpi pula. Jangan kan mimpi nyata aja ini. Duduk aku ini di pohon gelap-gelap ini. Di pohon bambu ini. Duduk aku di gelap-gelap ini. Aku satpam kan. Duduk aku nih jaga nih. Kalau sempat ada satu sosok muncul gondrong. Ya kan? Terus di bawah lampu dia bercahaya. Diberkatilah kau. Aku bilang aja. Kau siapa? Akulah si gondrong. Kau ya. Buang. Gak ada cerita aku buang. Melapor lah sama bapaknya kan aku. Jangan dimimpi di dunia nyata aja babak belur ku buat. Gitu loh. Nggak ada kesempatan kayak gitu, nggak ada kesempatan. Makanya aku bilang jangankan wak gondrong. Hantu pun hantu takut nengok aku hantu. Ya kan? Dari ngepreng hantu itu dia gara-gara belum jumpa sama orang yang tepat itu. Coba jumpa sama orang macam Bang Faruk, Bang Dio, sama si Sal. Berarti udah jauh kali abang ini dari Tuhan ya. Udah jauh kali abang dari Tuhan. Lu kok jauh dari Tuhan? Aku jauh dari iblis. Bukan dari Tuhan gitu loh. Karena apa? Takkan mungkin Tuhan menghampiriku dalam wujudnya. Gak mungkin. Kenapa? Jangankan mataku. Alam semesta yang tempat aku tinggal dan hidup tak mampu menampung kebesaran Tuhan. Cair dong. Takkan mungkin. Siapa aku? Hingga Tuhan menunjukkan wujudnya di depanku di dunia ini. Siapa aku? Gitu loh. Aku adalah hamba yang sangat lemah. Takkan mungkin aku mampu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Cair dong. Gak mungkin. Nah, karena jika berarti ketika ada satu sosok yang mengaku-ngaku Tuhan muncul di depanku, nah berarti dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia setara denganku. Tinggal ku ajak duel aja dia. Ku pastikan dia pulang hilang kakinya. Muncullah ke depan aku dalam bentuk apapun ngaku-ngaku Tuhan. Gak berkaki dia pulang begitu. Daing dong, diberkatilah Kak Bang, I love you. Begitu. Gitu loh. Manusia paling mulia saja yang pernah dilahirkan di atas bumi ini, Nabi kami Nabi Muhammad SAW, ya, tidak diberikan kemuliaan, tidak diberikan kesempatan untuk menyaksikan Tuhan itu langsung. Lah siapa si Faruk yang longor ini? Nggak mungkin bro. Aku tidak akan mungkin mendapatkan privilege ataupun mendapatkan sesuatu yang melebihi apa yang didapatkan nabiku. Tidak mungkin. Aku ini si Batungki. Lalu datang dia ngaku-ngaku Tuhan. Oh kau lebih dari nabimu Faruk begini-gini. Oh iya. Iya sini dekat sini sayang sini dekat sini. Iya apa Faruk? Sini sayang dekat sini. Apa Faruk? Dekat lagi sini sayang sini apa? Puang. Kurang ngajar kau. Kau menghina nabiku dengan kau katakan aku melebihi nabiku. Puang. Tarik lagi celana aku bilang, mana nonon? Aku tarik nononnya, cabut nononnya. Kau tahu bukan kayak kalian. Ya kan, sementara Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23-24. Jika ada yang mengatakan Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kamu percaya, kata Yesus. Tapi si Margaret percaya. Oten-oten lain percaya. Dia percaya ketika nengok Yesus ada di mall. Ya itu kesaksian murtadin kan. Enggak di mall juga lah, enggak di mall juga. Itu katanya nggak di YouTube, itu kesaksian murtadin. Aku mengenal Yesus itu. Waktu itu aku pergi ke mall katanya. Terus aku melihat Yesus di mall. Ilah. Ngapain pula Yesus di mall? Sementara Yesus dalam Matius 24 nomor 23-24 mengatakan, jika ada yang mengatakan aku melihat Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Datang umat yang longor ini percaya. Lebih parah lagi Margaret, viral videonya itu kesaksian murtadin. Bagaimana kau jadi seorang murtadin? Aku
waktu itu melihat ke langit. Terus aku melihat satu sosok kakinya kotor turun ke bumi. Nggak berkolor. Cuma berkolor. Enggak. Nyata loh itu bang, nyata itu bang. Oh berarti Yesus bohong dalam Matius 24 nomor 23-24 bohong dia. Gitu. Kan dia yang bilang jangan percaya. Enggak bohong. Loh di dalam Matius 24 nomor 23-24 dia mengatakan, Margaret, kalau ada yang mengatakan aku melihat Kristus di sana, Kristus di situ, kata Yesus jangan percaya. Nah, kau percaya gitu loh. Sekarang maka muncul pertanyaan, siapa yang bohong nih? Yesus atau kamu yang benar gitu loh. Margaret. Yesus lah, Yesus yang benar. Nah, Yesus yang benar. Berarti kau bohong ketika kau menyatakan kau melihat Kristus di sana. Gondrong nggak bercelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faro, Bang Dio, Sal, Margaret udah makan kok dek? Kak Hesti, apa kabarmu? Udah nikah kau kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh rencananya mah gondrong aku nikah. Ini makanya aku datangi Bang Faro. Mau kutanya Bang Faro, tolong pertemukan aku sama Gondrong. Aku mau jadi istrinya Gondrong, Bang Faro. Datang kok ya Margaret. Janganlah kak, mana bisa Tuhan jadi suami kakak? Apa bilang Tuhan? Aku nggak ada bilang aku mau nikah sama Tuhan. Aku bilang aku mau nemuin Bang Faro. Mau minta diperkenalkan sama si Gondrong temennya. Mana ada aku bilang Tuhan, si Gondrong loh. Itu. Ada aja si Margaret ini. Orang bilang Gondrong. Apa kau dek Sal? Bang Faro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Faro, kenalkan aku nanti sama si Gondrong ya. Udah pengen kali aku mau nikah nih. Si Margaret biar kundang nanti. Margaret kau di Medan gak? Aku lagi di Medan nih, ketemuan. Bang Faro, ini kan, aku bersuara langsung pergi dia kan. Bang Faro, langsung pergi dia. Emang kau tinggal di mana, Margaret? Pekanbaru kak. Jauh ya. Kemarin Bang Juma di Pekanbaru kenapa kau nggak temui? Di Padang dia. Pekanbaru juga. Pekanbaru, Padang, Dumai. Iya. Aku lihat siaran langsungnya. Nggak kau temui. Aku lihat siaran langsungnya aja. Jauh kak, jauh ke tempat Bang Juma itu live dia. Kalau dekat aku jumpai loh Bang Juma itu. Dia baik kok orangnya. Iya. Makanya kenapa nggak kamu temui? Iya, sial kali nggak jumpa Bang Juma. Kami apologi Islam memang baik-baik Margaret. Keren kali loh Bang Juma, keren. Belum jumpa Bang Faruk lagi kau. Alah Bang Faruk nggak pernah ke Pekanbaru. Kau gara-gara belum jumpa Bang Faruk, kau minta ikut kau. Tapi keren kali Bang Juma, sumpah. Kau tahu nggak foto yang di belakang Margaret? Apa kak? Kau tahu nggak foto yang di belakang itu? Ada perjamuan kudus kan? Iya.
Perjamuan kudus. Foto apa tuh? Untuk Tuhanmu perjamuan kudus. Iya. Emang Kak Esti lagi di mana? Kok ada foto itu? Lagi di rumah kakakku. Oh iya iya. Ini ada Margaret. Ada mama Tuhan kau lagi gendong anaknya. Tuhan kau lagi digendong mamanya. Iya betul itu betul. Ini Margaret. Iya. Nah ini. Dia Tuhan kau iya. lagi digendong. Terus ini lagi Margaret nih. Iya. Iya, kita mengenang semuanya. Ini Tuhan kau lagi digendong di pangkuan. Nah ini Margaret nih. Ini Tuhan kau sama domba nih, sama domba. Terharu loh Kak, terharu. Terharu pula lagi. Terharu gitu. Oke, kita sapa dulu nih. Terharu kenapa kau? Terharu. Penggoda. Kepengen ketemu. Ya. Terharu kau pengen telanjang juga kau. Mana? Kau nggak ada kau. Halo Faruk, bagaimana? Ya, Penggoda Islam Kristen Dinda. Saya Kristen Faruk. Oke, mau diskusi Dinda? Ya. Adinda? Dinda Penggoda? Ya, halo Faruk. Mau diskusi Ya. Dinda? Boleh. Oke, Bapak sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Yang pertama, kalau Dinda mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, Dinda bertanya, Dinda silakan on cam. Tapi jika belum bisa atau belum mampu untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Terus aturan tambahan, diminta kepada Dinda untuk mengendalikan roh kudusnya Dinda ya. Gimana Dinda? Begitu aturannya. Berarti saya hanya bertanya saja lah karena saya nggak bisa on kan, bisa? Boleh, berarti nggak mau kaji tema ya. Kamu bertanya setelah itu turun Dinda ya. Selamat siang semuanya. Oh begitu ya. Silakan Dinda. Ya sabar dulu drone-nya. Kita kasih dulu kesempatan sama si Penggoda untuk bertanya. Nanti marah roh kudusnya. Jadi habis bertanya langsung turun begitu? Iya, kita jawab di atas Dinda ya. Suka-suka. Mula nanti menjawab, ceramah nanti kamu. Gayamu. Silakan Dinda, silakan. Bilang aja nggak mampu. Ya kalau bisa nggak? Kalau nggak terima dengan aturanku, Dinda datang ke lurahan setempat, ya bikin surat apa? Surat keterangan tidak mampu. Surat tidak mampu. Atau ke tempatmu aja saya datang, mau nggak biar kita diskusi? Boleh. Tapi ada jalan lain. Di mana? Dinda kalau nggak terima dengan keputusanku, Dinda pergi ke kantor lurah, bikin surat keterangan tidak mampu. Iya, nggak usah on-cam di sini. Soalnya kebanyakan Quranmu ke tempatmu aja, bagaimana? Yaudah DM nanti Dinda ya, biar ketemu kita ya. Iya, boleh. Oke, gitu aja Dinda ya. Tapi kok normal kan? Lah. Santai aja, Le.